Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga tetap sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terutama mahasiswa-mahasiswi STI Latan Samasiro. Baik, ketemu dengan saya lagi, kita bahas materi tentang studi kelayakan bisnis, yaitu tentang aspek pasar. Apakah yang dimaksud dengan pasar? Jika kita ingin membeli suatu barang atau jasa, maka kita akan melakukan transaksi. Orang yang melakukan transaksi disebut penjual dan pembeli. Kejadian transaksi jual beli tersebut terjadi pada saat tertentu dan di tempat tertentu, sehingga pasar bisa dianggap sebagai suatu tempat. Tapi di era industri 4.0 yang semua serba digital, pengertian pasar sebagai tempat sebenarnya sangat sempit dan kurang fleksibel. Di era sekarang, transaksi jual beli bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, tanpa batas ruang dan waktu. Pedagang dan pembeli tidak harus saling bertemu. Jadi, pengertian pasar yang lebih relevan adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk belanja, dan kemauan untuk membelanjakannya. Ada 3 unsur penting dalam pasar. Yang pertama, yaitu orang dengan segala keinginannya. Setiap orang pasti mempunyai keinginan dan ada hasrat untuk mencapai keinginan tersebut. Yang kedua adalah daya beli. Beberapa keinginan terhadap barang atau jasa bisa terpenuhi dengan cara melakukan transaksi jual dan beli. Kemudian yang ketiga adalah kemauan untuk membelanjakan uangnya. Jika ada keinginan terhadap barang atau jasa, mampu untuk melakukan transaksi jual beli, maka yang terakhir adalah adakah kemauan untuk membelanjakannya? Pada dasarnya, pasar dapat dikelompokkan ke dalam 4 golongan, yaitu 1. Pasar konsumen. Pasar konsumen adalah sekelompok pembeli yang membeli barang untuk konsumsi, bukan dijual atau diproses lebih lanjut. Yang kedua, yaitu pasar industri, yaitu pasar yang terdiri atas individu-individu dan lembaga atau organisasi yang membeli barang-barang untuk dipakai lagi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dalam memproduksi barang lainnya yang kemudian dijual. Yang ketiga, pasar penjual, yaitu pasar yang terdiri atas individu-individu atau organisasi yang membeli barang-barang dengan maksud untuk dijual lagi atau disewakan agar mendapatkan keuntungan. Yang keempat, pasar pemerintah, yaitu pasar di mana terdapat lembaga-lembaga pemerintah seperti departemen-departemen, direktorat, kantor-kantor dinas, dan instansi lain. Segmentasi pasar adalah proses di mana pasar dibagi menjadi para pelanggan yang terdiri atas orang-orang dengan berbagai kebutuhan dan karakteristik yang sama, yang mengarahkan mereka untuk merespon tawaran produk atau jasa dan program pemasaran strategis tertentu dalam cara yang sama. Klarifikasi variabel segmentasi berdasarkan pendekatan objektif dan subjektif bisa dilihat di tabel tersebut. Ada 3 nilai yang ternyata bisa dijadikan strategi untuk memenangkan persaingan pada pasar sasaran. Yang pertama, strategi approach. Tujuan dari strategi ini adalah untuk menjadi pimpinan di dalam industri pada masalah harga dan kemudahan. Strategi ini cocok untuk segmen pasar yang menginginkan suatu produk atau pasar dengan mudah tapi tidak mahal. Yang kedua adalah strategi operational excellence. Pada perusahaan yang menerapkan strategi ini,
perusahaan harus mau mengeluarkan biaya lebih besar untuk memuaskan konsumen secara jangka panjang, atau perusahaan berusaha untuk selalu menyesuaikan produk maupun jasa dengan apa yang menjadi keinginan konsumen. Yang ketiga adalah dengan cara strategi leadership, yaitu strategi mendasarkan pada keunggulan untuk terus-menerus melakukan inovasi pada produk maupun jasa yang dihasilkan. Perusahaan sebaiknya menerapkan strategi semacam ini secara kreatif dan inovatif dalam melakukan perubahan. Penetapan pasar sasaran dilakukan setelah meninjau lebih lanjut golongan konsumen potensial yang akan menjadi sasaran bisnis. Ada banyak dasar-dasar yang berbeda yang dapat digunakan bagi penentuan pasar sasaran. Sebagian besar dari dasar-dasar ini dapat digolongkan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama adalah dasar-dasar geografis, yang kedua adalah dasar-dasar demografis, yang ketiga adalah dasar-dasar psikografis. Baik, akan saya jelaskan yang pertama, yaitu dasar-dasar geografis. Di dalam berbagai wilayah suatu negara sering ditemukan variasi-variasi yang mencukupi dalam acuan konsumsi untuk membenarkan diadakannya penentuan pasar geografis. Variasi ini mungkin disebabkan warisan budaya atau topografi yang berbeda-beda dan mempunyai implikasi-implikasi penting bagi pemasaran berbagai produk. Yang kedua adalah dasar-dasar demografis. Faktor-faktor demografis merupakan dasar-dasar yang paling sering digunakan bagi pasar sasaran. Pertama, karena mudah diukur, dan kedua, karena dipandang sebagai suatu hal yang penting dalam membedakan pasar. Faktor-faktor demografis meliputi penghasilan, usaha, pendidikan, tahapan dalam siklus kehidupan, golongan sosial, jenis kelamin, pekerjaan, agama, dan bahkan ras. Kemudian yang ketiga yaitu dasar-dasar psikografis. Seringkali terasa perlu menentukan pasar sasaran berdasarkan bagaimana orang bertingkah laku daripada di mana mereka tinggal atau pekerjaan mereka. Dasar-dasar psikografis ini seringkali sulit diukur. Kepribadian mempengaruhi pemakaian barang-barang tertentu, terutama yang dipakai secara terang-terangan. Kepribadian yang agresif mungkin saja akan tercermin dalam pemilihan pakaian, perabotan, bahkan mobil yang menyolok. Kemudian gaya hidup adalah suatu dasar penentuan pasar sasaran yang penting juga. Para pengembara, orang-orang yang betah di lingkungan di rumah, aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan politik, semuanya mempunyai gaya hidup yang berlainan. Gaya hidup ini mempengaruhi alokasi penghasilan di sepanjang kategori konsumsi maupun di antara jenis-jenis dan merek. Sejumlah strategi dapat memandu pilihan pasar sasaran. 3 strategi yang paling sering digunakan adalah pasar massal atau mass market, ceruk pasar atau niche market, dan pasar pertumbuhan atau grow market. Apa itu pasar massal, pasar ceruk pasar, dan pasar pertumbuhan? Baik. Yang pertama adalah strategi pasar massal. Strategi ini dijalankan melalui 2 tahap. Yang pertama, mengabaikan semua perbedaan segmen dan mendesain program pemasaran dan produk tunggal yang akan menarik sejumlah besar konsumen. Kedua adalah merancang produk dan program pemasaran terpisah untuk segmen-segmen yang berbeda. Ini disebut dengan pemasaran serba aneka. Yang kedua adalah strategi ceruk pasar. Strategi ini melayani 1 atau lebih segmen yang terdiri atas sejumlah pelanggan yang mencari manfaat yang sangat khusus dari produk dan jasa. Strategi ini dirancang untuk mencegah persaingan langsung dengan perusahaan-perusahaan besar
yang sedang memburu segmen yang lebih besar. Yang ketiga adalah strategi pasar pertumbuhan. Strategi ini disukai para pesaing yang lebih kecil untuk mencegah konfrontasi langsung dengan perusahaan-perusahaan besar sambil membangun jumlah pelanggan dan pangsa pasar untuk masa depan. Dalam dunia bisnis, hasil peramalan mampu memberikan gambaran tentang masa depan perusahaan yang memungkinkan manajemen membuat perencanaan, menciptakan peluang bisnis maupun pola investasi mereka. 3 sumber utama ketidakakuratan peramalan dunia bisnis. Biasanya yang pertama, kesalahan dalam identifikasi pola dan hubungan. Yang kedua adalah pola yang tidak tepat dan hubungan yang tidak pasti. Yang ketiga adalah perubahan pola atau hubungan. Salah satu aspek yang paling sering disalahpahami dalam peramalan adalah ketidakpastian. Karena dalam prakteknya, hasil peramalan tidak pernah secara mutlak tepat kecuali kebetulan. Karena akurasi hasil akan sangat tergantung pada metode atau teknik peramalan yang dipakai. Terima kasih telah mengikuti materi kali ini. Quote untuk hari ini, nikmatnya kopi tergantung bagaimana Anda meraciknya. Apapun hasilnya, nikmati saja. Nikmatnya hasil usaha tergantung bagaimana usaha Anda hari ini. Setelah Anda berusaha, apapun hasilnya, Anda bisa nikmati. Baik, buruk, sukses, tidak sukses, Anda bukan satu-satunya faktor yang menentukan. Semua ada hikmahnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.